Alright. Di video kali ini gue bakal ngebahas tipis-tipis nih berita yang lewat nih, gak sengaja nih ya, gue lagi browsing tipis-tipis baca-baca berita. Penjualan iPhone turun 10%, Apple tetap tersenyum. Gila. Tapi sebelum sedikit gue bahas ya berita ini, sebenarnya gini loh, penjualan menurun atau tidaknya itu kalau menurut gue ya, itu balik lagi ke si Apple-nya sendiri. Apple ini nyiptain iPhone menurut gue ya, ini sesuatu hal yang kayak step to stepnya itu sudah tak terlihat inovasinya. Ini kalau menurut gue ya, sebagai salah satu Apple fanboy, tapi nggak garis keras sih. Gue baca dulu deh. Penjualan iPhone di 3 bulan pertama tahun 2024 turun hingga 10%. Meski begitu, Apple tetap cuan, bahkan mengalahkan ekspektasi analis, ya kan? Menurut laporan keuangan, Apple untuk kuartal kedua tahun 2024 mendapatkan pendapatan Apple dari iPhone sebesar 45 miliar US dollar. Coba itu duit gue semua ya kan. Angka ini menunjukkan penurunan dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jadi kasarnya gini, dari 51 miliar US dollar jadi 45. Ya menurut gue ini sesuatu hal yang signifikan sih, kelihatan ya, bukan 0, lagi. Penurunan penjualan iPhone terjadi di seluruh wilayah kecuali Eropa. Penurunan terbesar terjadi di China hingga 8%. Nah kalau di China ini memang mereka ada geopolitik lah. Tapi gue nggak bahas itu karena bakal kepanjangan. Karena faktor ekonomi yang melemah dan persaingan ketat dari Huawei. Tapi CEO Apple, Tim Cook, tetap optimis dengan performa iPhone di China. Walau sumber pendapatan utamanya menurun, Apple tetap berhasil mengalahkan ekspektasi analis. Secara keseluruhan, Apple membukukan pendapatan sebesar 90 miliar US dollar, mengalahkan estimasi analis sebesar 90,01 miliar, dengan laba bersih sebesar 23,6 miliar US dollar. Pendapatan dari sektor layanan seperti iCloud, Apple TV, Apple Music naik 14% dari tahun sebelumnya menjadi 23 miliar. Nah kalau ini gue bisa spill dikit nih kenapa naik ya. Jadi gini, kalau kita sedikit flashback di tahun-tahun 2015, 16, 17 gitu, itu untuk pembayaran fitur yang ada di apps Apple tuh agak sedikit sulit. Sekarang tuh buat bayar apapun yang mau kita beli dari Apple ya, dari apps itu mudah banget. Lo bisa di Shopee, lo bisa langsung TF dari M-Banking lo. Nah kalau dulu tuh agak sulit ya, harus sulit. Kalau mau beli sesuatu tuh sulit ya kan. Jadi wajar kalau ada penaikan juga ya. Terus penjualan Mac juga naik menjadi 7,5 miliar. Penjualan Mac benar-benar didorong oleh kekuatan MacBook Air baru ditenagai chip M3. Sekitar setengah dari pembeli MacBook Air kami kuartal ini adalah pengguna baru Mac ya kan. Penjualan iPad turun, nah ini wajar nih. Ya kan? Terus hal ini tidak mengherankan karena Apple belum memperbarui iPad sejak tahun 2022. Kalau ngebahas penjualan Apple itu turun, sebenarnya banyak faktor ya. Pertama geopolitik, kedua perilaku konsumen, terus yang ketiga persaingan yang makin ketat. Nah, seperti yang kita tahu peran dagang ya salah satu yang paling benar-benar di hate banget sama Barat ya, si Huawei. Nah, untuk iPhone sendiri kenapa menurun? Gue sebagai Apple user ini dari sudut pandang user iPhone ya. Euforia iPhone itu menurut gue tidak se-hype dulu zaman-zaman iPhone X nongol ya. Kenapa? Karena ini loh, gue megang iPhone 14 Pro varian Max. Ini yang gue pegang adalah iPhone 14 Pro. Nah, handphone ini gue coba downgrade. Gue pakai downgrade dari iPhone 15 Pro. Dan gue gak ngerasa ada sedikit signifikan yang berubah. Jadi dari sisi performa, kamera, itu untuk pemakaian harian tidak berubah sama sekali. Maupun dari sisi bentuknya. Nah, sedangkan Android dari tipe A ke tipe B, dari model ke model, itu signifikan sekali bentuknya. Sangat ekstrim sekali bentuk perubahannya. Jadi kalau kita lihat dari perilaku pasar, ini perilaku konsumen ini cukup mempengaruhi sekian persen lah untuk perilaku pasar. Jadi menurut gue mungkin penurunan iPhone ini ada sedikit penurunan ya, pembelian dari inovasi Apple juga ada penurunan. Jadi menurut gue ini adalah hal yang wajar. Dan kalau lu tanya ke gue, budget 3 juta 4 juta gue juga gak bakal sudi sih buat beli iPhone. Gue mendingan beli Android baru yang kayak gue pegang ini udah dapat baru, model baru, baterai lebih besar, aksesoris ya udah tersedia juga dalam kotak kayak. Jadi ya kayaknya Apple harus dituntut inovasi sih. Karena kalau kita lihat dari desain iPhone 13 Pro, 14 Pro, sampai ke 15 Pro, itu gitu-gitu aja cuy. Dan yaudah, mungkin sampai di sini pembahasan gue mengenai Apple yang turun penjualan iPhone-nya.